Kata gue sih kalau kalian punya lemah jantung dan gampang kagetan, jangan nonton film ini. Karena beneran ini film ya, sepanjang nonton lu bakal dibikin jantungnya gemetar sampai loncat dari kursi. Jadi gue mau bahas film Nellbum The Curse. Film ini akan tayang reguler di bioskop, terutama CGV dan juga Cinepolis itu 11 September 2024. Tapi gue kemarin punya kesempatan buat nonton duluan. Jadi film ini tuh diambil dari sebuah kisah nyata, cuma gedungnya, gedung Nellbum Restoran yang memang ada di Korea Selatan, yang katanya itu adalah gedung terseram. Jadi nanti film ini tuh menceritakan tentang gedung tersebut, menggunakan gedung tersebut, tapi dengan cerita yang fiksi, bukan cerita kisah aslinya. Sebelum gue bahas filmnya, gue mau kasih tahu kalau memang gedung ini tuh dulunya restoran yang cukup terkenal, Nellbum Garden Restaurant, dan udah ditulis di sini permanently closed. Jadi cerita dari beberapa orang konten-konten horor yang udah pernah meliput gedung ini, cerita simpang siurnya tuh gini. Dulu tuh pemilik gedungnya itu membantai satu keluarga dan berakhir dengan bunder. Ternyata dia punya anak, terus anak itu kecelakaan. Setelah itu mati otak gara-gara anaknya kecelakaan, terus gak bisa ngapa-ngapain, lumpuh, cacat. Terus ibunya ini jatuh sakit hingga meninggal. Sang ayah ini gak bisa menanggung bebannya sendirian. Akhirnya dia menghabisi semua anaknya dan dia berakhir dengan gantung diri di gedung ini. Serem banget gak sih? Sekarang gedungnya udah tutup, tapi setelah pemiliknya meninggal, sebenarnya katanya gedung itu pernah diteruskan sama orang lain, tapi berakhir tutup juga karena pada saat restoran yang dibuka banyak banget kejadian janggal aneh mengganggu para karyawan dan itu sangat merugikan. Akhirnya ditutuplah permanen sampai sekarang. Serem sih. Dan gak cuma gedung ini juga loh guys, ternyata di Korea itu ada 3 gedung yang dianggap terseram. Salah satunya ini, yang kedua adalah Gonjiam, rumah sakit Gonjiam. Kalau pernah nonton filmnya, film found footage tentang rumah sakit Gonjiam, itu tuh juga diambil dari sebuah kisah nyata yang katanya rumah sakit itu tuh ditutup gara-gara pemiliknya meninggalkan Korea tanpa mempublikasikan kenapa gitu ninggalin. Banyak rumor yang bilang kalau dokternya gila lah, pasiennya pembunuh lah gitulah, pokoknya serem banget sih. Tapi katanya gedung ini udah diratakan. Terus yang ketiga ada Yeondok Haunted House. Ini tuh pernah ada filmnya juga, House on the Hill tahun 2013. Kalau Yeondok ini tuh katanya ini tuh dulu banyak banget prajurit perang, hampir 800 jiwa meninggal di sini gara-gara mereka itu melanjutkan misi perang untuk mengalihkan Korea Utara dari perang Korea zaman dulu lah gitu. Oke, kita lanjut bahas tentang Nellbum Restoran tadi. Jadi film ini nanti akan menceritakan tentang seorang perempuan bernama Sohee, di mana dia itu hidup bahagia dengan sang suami. Bahkan kebahagiaan mereka semakin bertambah ketika si Sohee ini mengandung buah hati mereka. Namun kebahagiaan itu sekejap langsung lenyap gegara si Sohee ini pagi-pagi pas buka mata lihat lakinya tergantung di depan dia tidur, di atas dia tidur. Jadi kayak si Sohee ini bangun tiba-tiba melek mata ngelihat lakinya udah tergantung meninggal di depan dia. Bayangin lo baru bangun tidur ngelihat orang tergantung gitu kan dengan mata penuh darah. Sumpah serem banget. Saat kematian suaminya setelah pemakaman, si Sohee ini mengetahui bahwa suaminya tuh ninggalin satu warisan, yaitu rumah impian mereka. Rumah gede, mewah, di pinggiran kota, jauh dari keramaian, di pedesaan terpencil gitu, dengan taman yang begitu luas. Taman tersebut dinamain Spring Garden. Ya karena dia ngelihat rumahnya bagus, terus itu rumah impiannya Han Sohee, jadi Han Sohee pindah ke situ. Pada sesaat dia pindah, tiba-tiba dia mengalami banyak banget kejadian aneh dan juga janggal yang ganggu dia. Bahkan dia ngerasa kalau kejadian itu tuh terkait dengan kematian sang suami yang tiba-tiba gantung diri. Dari situ Han Sohee mencari tahu sebenarnya tuh apa sih yang terjadi gitu dengan suami gue, kok dia tuh gantung diri, dan di rumah itu tuh banyak kejadian yang kayak pengen ngasih tahu sesuatu gitu. Suami lo tuh menyembunyikan suatu hal yang mungkin berbahaya buat dirinya sendiri. Sebenarnya ceritanya sesimpel itu sih guys, cuma sumpah ya, ini film dari awal hampir ending bener-bener bikin resah, sesak napas. Jadi kayak sinematografi, tone warna, musiknya, semua itu bikin resah dan gelisah gitu loh. Dan kita tuh yang nonton jadi kayak was-was, penasaran tapi was-was, takut banget kalau tiba-tiba tuh ada yang nongol terus ngagetin. Karena musiknya tuh dibikin seslow mungkin, semencekam itu, pokoknya bener-bener serem banget ini film. Nah, kalian tahu The Medium kan? Ternyata film ini tuh produseri sama produser The Medium. Ya makanya kenapa sinematografinya, musiknya itu tuh dibikin kayak The Medium gitu, yang bikin resah, gelisah, nggak tenang. Sumpah nyebelin banget ini film. Tapi sayangnya ini film tuh nggak seperfect yang gue bilang. Di awal sudah dibangun serem, bikin penontonnya penasaran, penontonnya sesak napas, sampai keringet dingin tangannya karena saking suasananya itu dibikin mencekam banget. Film ini dijatuhkan dengan ending yang menurut gue kayak
kurang memuaskan banget. Endingnya tuh kayak bener-bener yang menjatuhkan alur film ini yang sudah dibangun dengan segitu bagusnya dari awal. Kan ceritanya tuh gue tuh suka gitu, cuma endingnya tuh kayak kurang greget aja gitu. Ceritanya tuh bagus menurut gue, kayak drama keluarga yang udah dibikin sedemikian rupa jadi sehoror itu. Apalagi penampakan hantunya, menurut gue kayak hantunya tuh samar-samar ngagetin tapi serem. Udah gitu ceritanya asli dari awal tuh bener-bener penasaran banget. Cuma endingnya kayak ya, menurut gue ini film tuh sebenarnya bagus, cuma ya mungkin kalian akan kecewa dengan endingnya aja sih. Tapi hanya buat kalian yang kuat-kuat jantung aja ya, karena ini film beneran bakal ngagetin sepanjang nonton. 11 September 2024 di bioskop.